Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyita bil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wastanibul munkarat, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, pendengar setia Radio Cendekia FM dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan, sempurna adanya, dan salawat salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikuatkan dengan berbagai mukjizat. Semoga salawat salam pula tercurahkan kepada para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad yang telah menjalankan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Para pendengar setia Radio Cendekia FM, mari kita lanjutkan kaji kita pada pagi hari ini, mengkaji kitab-kitab para ulama, terutama yang berhubungan dengan keimanan kita. Mari kita buka kembali kitab Qami'ud Dughyan ala Mandumati Su'abil Iman yang membahas tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Was-su'batus saniyatu, utawi cabange iman kang kaping pindho. Al-imanu yaiku iman bil malaikati kelawan malaikat. Cabang iman yang kedua, setelah kita meyakini mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang esa, yang mana kita telah meyakini dalam sepenuh hati. Mari kita lanjutkan kajian kita mempelajari dan meyakini tentang keyakinan kita yang harus kita bina sejak kita meyakini Allah adalah sebagai Tuhan kita. Yakni cabang iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah salah satu utusan Allah yang ditugaskan untuk membawa pesan-pesan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah malaikat. Gambarane pripun? Bi anta saddaqa, kelawan yento benerake sapa sira wujudahum ing wujuding para malaikat. Cara kita untuk meyakini mengimani malaikat yakni dengan membenarkan wujudnya malaikat. Wujudnya malaikat itu tercipta dari apa? Tercipta dari nur, dari cahaya. Itu adalah malaikat. Wa bi annahum, kelan kelawan setuhune malaikat iku ibadun piro-piro kawula. Malaikat itu juga sebagai hamba Allah. Mukramuna kang padha mulya-mulya kabeh. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'suna, ora padha duraka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Malaikat itu tidak pernah durhaka, tidak pernah berdosa kepada Allah. Ora duraka ma amarahum, ma ing apa wae amara kang wis perintah sapa Allah hum ing malaikat. Apa saja yang diperintahkan pada malaikat, malaikat pun akan melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Wa yaf'aluna lan padha agawe sapa malaikat
ma ing barang yu'maruna kang perintah sapa Allah ing para malaikat. Apa saja yang telah diperintahkan, ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat, malaikat akan selalu melaksanakan perintah-perintah atau tugas-tugas Allah tersebut. Wahum utawi malaikat ajsamun iku pira-pira jisim latifatun kang alus. Malaikat itu memiliki jasmaniyah atau jisim yang halus, yakni tercipta dari nur atau cahaya. Zawati arwahin kang anduweni pira-pira ruh, yang mana malaikat tersebut tercipta dari jisim yang halus, jasad yang halus, tercipta dari nur dan memiliki arwah atau ruh, memiliki beberapa ruh, punya ruh, itu malaikat. Ja'alallahu ndadekake sapa Allah lahum marang malaikat kabeh kuwatan ing kekuatan, alat tasyakkuli ing atase berganti bentuk atau molah maleh. Gusti Allah nitahake malaikat dengan kekuatannya, malaikat tersebut bisa berganti-ganti wujud utawa molah maleh. Karena apa? Karena memang dikehendaki oleh Allah demikian. Suatu ketika bisa mendatangi seseorang dengan wajah yang ganteng, dengan bentuk binatang, dengan bentuk yang lain. Nah, sekiranya apa? Orang tidak bisa mendeteksi itu siapa yang datang. Nah, ini malaikat selalu berganti-ganti wajah, berganti bentuk, berganti penampilan. Ini malaikat. Karena apa? Tercipta dari cahaya, bukan tercipta dari tanah liat seperti kita, lemah banyu angin geni. Ini terciptanya manusia, berbeda dengan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu lahum quwwatan ala tasakkul bi ikhskalin mukhtalifatin hasanatin. Para malaikat tersebut diciptakan oleh Allah memiliki kekuatan untuk berubah bentuk menjadi bentuk-bentuk yang terbaik, bentuk-bentuk yang berbeda dan terbaik. Itu malaikat. Suatu ketika Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang ganteng parasnya, rambutnya hitam, baunya wangi, berpakaian serba putih di pagi hari. Para sahabat tidak tahu siapakah yang datang itu. Kalau Rasulullah mungkin sudah kontak, sudah tahu kalau didatangi seorang malaikat, yakni Jibril, datang kepada Nabi. Kemudian Nabi ditanya oleh malaikat tersebut, "Mawal Islam, apakah Islam itu?" Ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan dan lain sebagainya. Nabi pun menjawab dengan benar dan malaikat tersebut membenarkan jawaban Nabi. Para sahabat yang lain yang mendengar, "Loh, ada orang tanya kok cuman bedheki blok kok takok muni bener jenengan bener lho. Iku rak bedheki jengene." Nah, terus kemudian dijelaskan oleh Nabi, itulah tadi yang datang malaikat Jibril mengajar kepada kita semua. Kita diajar oleh malaikat Jibril, cross check ilmu yang sudah saya terima, saya ajarkan kepada para sahabat apakah sudah benar atau belum. Ternyata di cross check oleh malaikat Jibril, ternyata sama. Ajaran dari Allah disampaikan kepada para sahabat, pada kaumnya, dicek oleh Allah melalui malaikat Jibril, ternyata ajarannya masih tetap tidak melenceng. Berbeda dengan zaman sekarang, mungkin ajaran yang disampaikan dari pusatnya A sampai ke umat atau ke yang lain menjadi B. Nah, itu kalau masa-masa sekarang. Dulu Nabi dicek oleh malaikat, malaikatnya membenarkan, berarti ajaran dari Allah tetap dan itu tidak melenceng. Nah, dulu aja sudah ada cross check
Ya, nah, apalagi sekarang kalau ada berita harus ada tabayun. Tabayun itu cross check. Fatabayyanu di dalam Al-Qur'an. Nah, para pendengar setia Radio Cendekia FM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kaji kita. Setelah mengkaji cabang iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batu salisatu, utawi cabange iman kang kaping telu. Al imanu yaiku iman bil kutubi kelawan piro-piro kitab. Cabang iman yang ketiga, kita meyakini, mengimani bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi, yang mana nabi tersebut diberikan kitab untuk disampaikan kepada kaumnya. Bi anta soddaqo, kelawan yen to benerake sira, bi annama kelawan setuhune barang, anzala kang wis nurunake Allahu sapa Allah, ala ambiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah, minal kutubi nyatane saking pira-pira kitab. Wahyun iku minangka dadi wahyu, minallahi saking Gusti Allah. Mustamilun kang mengku ala ahkamihi ing atase pira-pira hukume Allah, wa akhbarihi lan pira-pira berita atau khabare Allah. Cabang iman yang ketiga, kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab. Kita harus membenarkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabinya, yakni kitab-kitab tersebut merupakan wahyu. Wahyu itu adalah firman Allah yang telah memuat beberapa hukum-hukum dan kabar-kabar atau berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab yang harus kita yakini, bahwa kitab itu adalah turun dari Allah. Maka kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selain 4 kitab tersebut, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran atau belum berbentuk kitab. Artinya ada beberapa hukum-hukum yang telah disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan hukum tersebut harus dilaksanakan kepada para kaum-kaumnya. Seperti yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ada suhuf yang telah diterimakan kepada Nabiullah Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Lah, Nabi Musa selain mendapatkan kitab Taurat juga mendapatkan suhuf atau lembaran-lembaran atau lampiran-lampiran. Ketika Nabi Musa berhadapan langsung dengan Allah di Gunung Turisina, menerima suhuf atau lampiran-lampiran tersebut yang memuat memuat hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan kaum Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel. Para pendengar setia Radio Cendekia FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita meyakini, mengkaji tentang keimanan ini, bahwa kita yakin bahwa kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman sampai dengan hari kiamat nanti. Al-Quran telah diuji dari berbagai ilmuwan-ilmuwan bahwa Al-Quran nyata adanya dan bisa dibuktikan. Nah, ini karena apa? Karena Allah
memberikan hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran dan berita-berita atau kabar-kabar tentang terciptanya alam semesta dan sampai dengan rusaknya alam semesta, itu semuanya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, kitabnya umat Islam yang berlaku sepanjang zaman. Saudara-saudara pendengar setia Radio Cendekia FM yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kaji kita mempelajari tentang keimanan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batur rabi'atu, utawi cabang iman kang kaping 4. Bi antuk mina, iku kelawan yen to ngimanake sira. Bi annal anbiya'a, kelawan setuhune pira-pira nabi. Shadiquna, iku padha bener kabeh. Fima ing dalem apa wae akhbaru, kang padha ngabarake sapa anbiya bihi kelawan ma. Anillahi, iku bener sangka Gusti Allah. Anillahi ta'ala, sangka Allah Ta'ala. Cabang iman yang keempat yang harus kita yakini sebagai umat Islam, yakni kita harus mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati. Kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus para nabinya, yang diakhiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus percaya dengan sepenuh hati. Apa-apa yang dibawakan, disampaikan oleh para nabi itu benar adanya. Apa yang telah dikhabarkan oleh para nabi tidaklah berbohong semata. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmili ma'asyihim. Wa anna minhum lan setuhune saking para nabi man utawi wong. Wa anna minhum lan iku setengah saking para nabi man utawi wong arsala kang wis ngutus sapa Allahum ing para nabi ilal khalqi maring makhluk, li hidayatihim krana nuduhake makhluk, wa takmili ma'asihim lan nyampurnaake kehidupaning makhluk, wa ma'adihim lan baline makhluk maring Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi-nabi tersebut. Di antara para nabi yaitu seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri, namanya nabi. Kalau seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk kaumnya, namanya rasul. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada para umatnya atau para kaumnya. Itulah rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk dirinya juga untuk kaum maupun umatnya. Tujuannya apa? Lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada para kaumnya atau para umatnya. Nabi kuwi utusane Allah, rasuli Allah. Rasul kuwi rasulipun Allah sami. Tapi nek nabi kanggo awake dhewe, nek rasul kanggo umate kabeh. Lah rasul kuwi diperintah dening Allah kanggo aweh pituduh marang para ummate utawa kaume, agar umatnya tidak terjerumus dalam dosa, agar umatnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus sesuai dengan perintah-perintah Allah. Maka Rasul bertugas untuk meluruskan umatnya agar tidak terjerumus dalam dosa. Dan watak mili ma'asihim, nyampurno uripe, agar kehidupan duniawinya sampai dengan kehidupan akhiratnya benar-benar umat tersebut di jalan yang
diridhoi oleh Allah. Maka Rasul bertugas untuk membuat para umat atau kaum menjadi baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjadi larangan Allah. Wa ayyadahum, lan nguatake sapa Allah hum ing anbiya bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat. Gusti Allah ari kala ngutus para rasul ing bumi iki diparingi napa? Diparingi mukjizat. Mukjizat itu adalah kekuatan yang tidak bisa dinalar secara langsung, namun akhirnya bisa dinalar. Ya, ini mukjizat. Kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat, yang mana secara nalar langsung tidak bisa menerima. Suatu contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika terperojok dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya akan dibunuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya di pinggir kisik atau di pinggir pantai. Akhirnya terbelahlah laut itu menjadi jalan, yang mana jalan tersebut bisa menyelamatkan Nabi Musa beserta kaum yang beriman kepada Allah untuk bisa menyeberang laut. Ini adalah suatu mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman kepada Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang ingin membunuhnya. Nah, ini gambaran suatu mukjizat. Mukjizat itu kekuatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Ad-dallati ala sidqihim. Mukjizat mau sing bisa nuduhake ala sidqihim ing atase benering para nabi, untuk membuktikan kebenaran para nabi, yang mana orang meragukan tentang kenabiannya atau kerasulannya, maka Allah memberikan mukjizat. Ketika Nabi Musa juga, ketika Nabi Musa diragukan oleh orang-orang Mesir, ketika itu apakah Musa ini rasul atau nabi? Akhirnya Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, yang mana ular-ular dari tukang sihir itu telah termakan habis oleh ularnya Nabi Musa yang berasal dari tongkatnya tersebut. Nah, ini membuktikan kebenaran Nabi Musa sebagai utusan Allah atau Rasul Allah yang telah diragukan oleh mereka kaum Bani Israel dan kaum Mesir pada saat itu. Fabalagu anhu ta'ala risalatahu. Fabalagu mongko nemekake kabeh anhu saking Allah Ta'ala risalatahu ing risalahe para nabi kabeh. Wa bayyanu lan padha nerangake sapa para nabi, para rasul lil mukallafina maring wong mukallaf kabeh ma ing apa wae amaru kang padha perintah, kang padha umiru, kang padha den perintah sapa para nabi bibayanihi kelawan nerangake atau njelasake ma atau barang tersebut. Nah, karena tugasnya seorang rasul adalah menjelaskan kepada kaumnya, maka risalah-risalah yang telah disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabi tersebut, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, risalah tersebut disampaikan kepada kaumnya, sedikit pun tidak ada yang dikurangi. Kalau Nabi Adam, risalahnya disampaikan kepada keluarganya, karena pada saat itu manusia baru sedikit, yakni baru dari keluarga Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menyampaikan risalahnya kepada kaumnya, yang saat itu kaum Nabi Ibrahim berada di Palestina dan berada di Mekah. Yang berada di Palestina adalah garwa ingkang naminipun Syarah, ingkang wonten ing Palestina, wonten ingkang wonten Arab nggih menika Siti Hajar. Punya beberapa kaum juga disampaikan risalah-risalah Nabiullah Ibrahim kepada kaum yang berada di Palestina, juga berada di Mekah. Inilah rahasia Isra Mi'raj, kenapa dari
Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, karena Nabi Ibrahim punya risalah dua-duanya, yakni di Palestina dan di Mekah, Arab Saudi. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan tentang keimanan yang kita bangun, kita semua meyakini bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta yang harus kita sembah, memiliki beberapa para nabi, para malaikat, dan memiliki kitab-kitab yang disampaikan pada nabi-nabinya atau rasulnya. Sampai jumpa, dan nanti akan kita lanjut lagi pada sesi berikutnya. Para pendengar Radio Cendekia FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita tentang keimanan yang termuat dalam kitab Qami'ut Tughyan fi Syu'abil Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batul khamisatu, utawi cabang iman kang kaping 5. Al-imanu yaiku iman, bifana'il alami kelawan rusake ngalam, ad-dunyawi kang bangsa duniawi, al-ulwi kang luhur, wasufla lan kang ngisor. Cabang iman yang kelima, kita harus meyakini, mengimani bahwa alam semesta yang kita diami ini akan mengalami kerusakan, baik kerusakan secara moral maupun material. Wabil yaumil akhiri, lan iman kelawan dino akhir. Kalau rusaknya alam semesta, ini namanya kiamat. Kiamat itu kehidupan di muka bumi hancur, seluruhnya tidak ada yang tersisa, hanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan sirna, akan rusak, akan binasa, kecuali zatnya Allah yang maha kuasa, dzul jalali wal ikram, yang maha bijaksana, yang maha perkasa dan maha segalanya. Ini Allah yang tidak akan rusak. Selain Allah semuanya akan hancur dan rusak serta binasa. Nah, setelah rusaknya alam semesta, hanya Allah saja yang masih hidup dan berkuasa. Kemudian Allah akan menghidupkan manusia itu kembali. Namanya Yaumul Akhir, di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya kembali. Kita harus percaya. Wabil yaumil akhiri, lan iman kelawan dino akhir. Ma'ama sertane apa wae, istamala kang mengku apa ma, alaihi ing atase yaumul akhir, minal jazai nyatane saking piwales, wal khisabi lan hisab hitungan amal, wal mizani lan timbangan ing amal, wassirati lan sirat wat, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Kita harus beriman kepada hari akhir, yakni hari kebangkitan manusia yang telah tercipta sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman, hingga kiamat. Setelah dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur, manusia akan dibangkitkan kembali. Namanya hari ba'as, hari kebangkitan. Setelah manusia dibangkitkan kembali, seluruhnya berkumpul di sebuah tempat namanya mahsyar, tempat berkumpulnya manusia yang terakhir, namanya di mahsyar. Karena dikiaskan sejak manusia dipertemukan oleh Allah, yakni Adam dan Hawa, di sebuah tempat
di Jabal Rahmah itu, di sanalah juga tempat berkumpulnya manusia akhir zaman nanti atau pada hari akhir tersebut setelah dibangkitkan. Ya, di tempat itulah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi, di sebuah tempat namanya Ororo Mahsyar. Setelah itu kita akan dibalas apa yang kita perbuat di bumi atau di dunia ini setelah kita diberikan hidup oleh Allah di alam dunia dan telah dimatikan oleh Allah dan hidup di alam barzakh atau alam kubur, kemudian mengalami kebangkitan setelah hidup di alam kubur berapa atau sekian lamanya. Setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing ketika kita hidup di dunia, dan Allah akan membalasnya. Minal jaza, saking piwales atau balasan. Wal hisab, Allah juga akan menghitung amal-amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Amal baik maupun amal buruknya diperhitungkan. Nah, disinilah namanya hisab. Hisab itu dihitung amal baiknya sekian persen, amal jeleknya sekian persen. Kalau ini digunakan untuk menutup, apakah sudah klop atau belum? Nah, pailit atau tidak? Nah, itu namanya hisab, hitungan. Lah nek amale apik mung sithik, amale ala, perbuatan ala luwih akeh, akhirnya napa? Torok. Kita akan rugi karena tidak punya amal kebaikan. Sedikit pun amal kebaikan kita termakan oleh amal kejelekan kita. Nah, maka dari itu ada namanya mizan. Mizan itu timbangan. Ditimbang-timbang antara dengan amal apik lan amal ala, perbuatan baik dan jelek ditimbang-timbang. Berat mana? Nah, nanti kalau berat kejelekannya, kita akan dimasukkan ke neraka. Kalau berat kebaikannya, kita akan dimasukkan ke surga. Nah, namun kita tidak usah panik. Wah, aku kok nek mlebu neraka terus piye? Nah, neraka itu adalah tempat untuk menghukum kesalahan dan dosa kita. Makanya kita harus yakin, setelah kita meyakini ada hari akhir, pasti ada jannah dan nar. Nah, ini akhirnya endingnya dari itu semua, setelah melewati sirat ada al-jannah maupun an-nar. Al-jannah artinya tempat kenikmatan selamanya. An-nar artinya adalah tempat siksaan untuk selamanya. Selama kita masih punya dosa, masih disiksa di an-nar. Kalau dosa kita sudah hilang dan kita memiliki keimanan, akhirnya kita harus dikeluarkan dari an-nar, bisa masuk ke al-jannah. Saudara-saudara pendengar setia Radio Cendekia FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cabang iman yang kelima. Mari kita lanjutkan kaji kita untuk mempelajari cabang-cabang iman berikutnya. Di sini ada nazam wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsarin fihil khalaiku takhsamu. Wal ba'si, lan kita iman kelawan dina ba'as. Wal qadari, lan takdiri Allah al-jalil. Wa jam'ina, lan kumpule kita fi mahsyarin, ing dalem ora-ora mahsar. Fihi ing dalem mahsar al khalaiku sapa pira-pira makhluk. Takhsamu, makhluk-makhluk semua nanti akan dikumpulkan di hari kebangkitan itu yang telah saya singgung di awal tadi. Wasu'mbatu sadisatu, utawi cabang iman kang kaping 6, al imanu yaiku iman, bi annallaha kelawan setuhune Allah, ya ba'asu iku bangkitake sapa Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati. Sawa engkanu padha uga ana sapa mauta wong sing mati mau,
makburina iku padha den kubur kabeh, au gharqiyun utawa kang kerem, au ghairi dzalika utawa liyane kabeh mau, ya ana sing dikubur, ana sing kerem utawa ana proses liyane. Nah, iku bakal dibangkitno, ditangekno dening Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada hari kebangkitan. Ini merupakan cabang iman yang keenam. Cabang iman yang keenam, kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang telah mati sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Begitu juga orang-orang yang mati terkubur tanah jutaan tahun atau ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu telah terkubur oleh tanah akan dibangkitkan oleh Allah. Ataupun orang yang terendam di dalam air, wong sing kerem, ataupun yang lain atau terbakar. Nah ya, mungkin ada orang yang mati karena dikubur, ada orang yang mati di dalam air atau kerem, ada orang yang mati karena terbakar, jasadnya tidak ada. Semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Apa iso Gusti Allah bangkitno utawa nyipta menungso meneh sakwise wong kabeh mau padha dikubur, padha kerem utawa kobong utawa liyane? Itu urusan Allah. Nih mudah sekali. Allah akan membangkitkan kembali orang yang telah mati lebih mudah daripada Allah menciptakan yang pertama. Urusan itu Allah paling mudah untuk menciptakan manusia kembali atau membangkitkan manusia kembali dari kehidupannya yang telah lalu atau dari kematiannya yang telah lalu. Ini untuk bagi Allah sangat mudah. Bahkan utusan Allah atau hamba-hamba Allah pun ada yang bisa. Maaf, Nabi Isa alaihissalam yang diyakini oleh mereka non-muslim sebagai Yesus Kristus itu kan pernah membangkitkan orang mati. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi yang sudah saya bahas pada beberapa waktu yang lalu tadi, ya, pada menit yang lalu. Nah, itu Nabi Isa pun pernah membangkitkan orang yang telah mati. Selain Nabi Isa apakah ada? Ada. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cucu Rasulullah, bukan Nabi loh ini, wali. Raja nang para wali yang dimakamkan di Baghdad. Itu pernah juga membangkitkan orang yang telah mati, yang telah terkubur ratusan tahun yang lalu, telah dibangkitkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana ceritanya? Sedikit saya akan bercerita tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membangkitkan orang yang telah mati. Ketika ada dua orang, yaitu orang Muslim dan orang Nasrani, saling bertengkar di sebuah jalan, yang akhirnya seorang tersebut mengajak untuk mencari orang tua, orang yang bisa melerai dari pertengkaran tersebut. Akhirnya orang Islam mengajak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, mengapa kalian berdua sampai kemari dan masih bertengkar begitu? Begini Syekh, saya punya masalah dengan orang ini. Apa masalahnya? Nabi saya Muhammad dikira tidak bisa apa-apa, tidak pandai, masih menang nabinya. Bahwa Nabi Isa pernah membangkitkan orang yang telah mati. Muhammad bisa apa? Akhirnya saya minta fatwa kepada panjenengan Syekh. Oh begitu. Ya. Yuk coba carikan makam yang paling lama. Aku golekno kuburan sing wis kawak wi. Nek wis nemu kuburan sing paling kawak, engko mreneo. Ya. Nggih. Nah, wong loro mau do golek kuburan sing paling kawak. Setelah ditemukan makam yang paling lama, cara kene kuburan wis ilang patoke wis ratusan tahun yang lalu. Nah, akhirnya diberitahukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani
diajak menuju kuburan yang telah lama tersebut atau kuburan sing kawawi. Kemudian setelah sampai di sana, Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada pengikut Nabi Isa, ya, wahai pengikut Nabi Isa, saat dalam piye nalika Nabi Isa nguripna wong mati, ngendikane piye? Ngeten, menawi Nabi Isa menika nalika ngesangke tiyang ingkang sampun seda, kum biidznillah, bangkitlah hai mayat dengan izin Allah. Oh begitu. Ya, saya akan bangkitkan orang yang telah mati ratusan tahun yang lalu ini. Jikalau saya bisa membangkitkan orang yang telah mati, bagaimana menurut kamu? Saya bukan Nabi loh ya. Saya ini adalah pengikut Nabi atau cucunya Nabi Muhammad. Jaminannya apa? Kalau begitu saya akan masuk Islam. Nah, kalau panjenengan bisa membangkitkan orang yang mati, saya akan masuk Islam. Betul begitu? Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani minta waktu sejenak untuk melakukan sholat 2 rakaat. Di samping kubur tersebut dia melakukan sholat 2 rakaat dengan menggelar sajadah, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut ditanya, wahai Nasrani, dalam Syekh, ini saya akan hidupkan orang yang telah mati ratusan tahun yang lalu. Orang ini ketika hidupnya dia pandai bernyanyi. Orang ini senengannya nyanyi, ngibing joget gawene. Engko nek tak bangkitno, nek tak uripno meneh, wong iki bakal joget lan nyanyi. Wis monggo. Mau nek nabimu Nabi Isa nek bangkitno wong mati ngendikane kum biidznillah ya. Bangkitlah wahai mayat dengan izin Allah. Saya berbeda. Saya berbeda. Terus pundi monggo jenengan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada mayat tersebut, kum biizni, bangkitlah wahai mayat dengan izinku. Akhirnya mayat tersebut bangkit dari kuburnya dan menyanyi dan berjoget. Loh, mayite ngadeg terus joget nyanyi. Lah inilah yang telah dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Nabi Muhammad ini, cucu Nabi Muhammad. Apa meneh nabi ini? Piye kowe? Iman ora? Nggih, kula iman datang Nabi Muhammad, kula masuk Islam. Akhirnya orang Nasrani tersebut setelah kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menyatakan masuk Islam. Membangkitkan orang yang mati oleh Allah itu lebih mudah daripada menciptakan yang pertama. Inilah suatu bukti wong ora Gusti Allah wae utusane Allah, Nabi Isa yo iso mbangkitna wong mati, Syekh Abdul Qadir Jailani yo iso mbangkitna wong mati. Mulane Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang mati jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu akan lebih mudah, yakni di hari ba'as. Baik itu orang yang telah terkubur maupun orang yang terendam di dalam air maupun orang yang terbakar, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mab'usu huwa ainun. Wal mab'us utai kang den bangkitake, wa ya mab'us ainun iku keadaan. Hadzal badan keadaane ikilah awak. La mislahu orang liyane ijma'an menurut kesepakatan para ulama. Allah membangkitkan orang yang telah mati ribuan tahun yang lalu, baik yang terkubur maupun yang kerem maupun yang terbakar, itu dibangkitkan dengan badan aslinya. Tidak ada yang lain, ya badan aslinya tidak akan tertukar. Walaupun orang yang orang yang matinya dengan cara terbakar dan bercampur debunya A, B, D, dan C itu bercampur jadi satu, besok kalau dibangkitkan oleh Allah tidak akan berpindah atau berubah atau keliru. Jasate ora mungkin. Ruhe si A kok jasate si B, tidak akan mungkin.
Nah, Allah membangkitkan orang yang mati ribuan tahun yang lalu akan sesuai dengan badan aslinya. Maka kita harus meyakini dalam hal ini sebagai cabang iman yang keenam, yakni mengimani adanya Allah beserta lainnya yang cabangnya ada 77. Ini baru dikaji baru 6. Ya, masih kurang 71. Nah, kajian tentang keimanan. Ijma'an menurut kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala wasdawu saballahu ta'ala. Za'amal ladzina kafaru la yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asun. Za'ama padha nyono sapa alladzina kafaru. Wong-wong akeh kang padha kafir. Allayyub'asu ing ento ora den bangkitake. Wong-wong kafir beranggapan bahwa nanti setelah dia mati tidak akan dibangkitkan kembali. Mati ya wis, mati ya dadi awu meneh. Mergo asal usule manusa iku saka lemah, banyu, angin lan geni, nek wis mati dikubur ning jero lemah ya balik dadi lemah. Iki anggapane wong kafir. La yub'asu, ora bakal din bangkitake. Kul bala wa rabbi la tub'asun. Katakan hai Muhammad, bala yo wa rabbi utai pangeran ingsun la tub'asunna, yakti bakal nangekake temenan ing kowe kabeh. Nah, ini ada jawaban ketika orang-orang kafir menganggap bahwa setelah kita mati nanti, setelah terjadi hari kiamat dan kita akan dibangkitkan oleh Allah, apakah kita bisa bangkit kembali? Nah, ini Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru la yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asun. Katakan hai Muhammad, Allah benar-benar akan membangkitkan kalian semua yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara, dan kita harus beriman kepada hari akhir, hari akhirnya alam semesta ini, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu yang berbeda. Kajian kita tentang keimanan, kitab Qawmi Utugian ala Su'abil Iman bersama saya dari LDNU Kabupaten Pati. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.